Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 104. Hebat kata-kata Nuraini itu. Memangnya, Ki Hajar Karangpandan hendak menuntut balas pula. Di depan matanya sendiri, Pangeran Bumi Gede membunuh Wayan Suwage. Hanya saja ia segan terhadap Sapartina. Bukankah Sapartina sahabatnya pula? Kalau Sapartina sudah merasa berbahagia hidup di samping Pangeran Bumi Gede, adalah salah apabila membuatnya jadi sengsara. Karena itu setiap kali timbul niatnya hendak menuntut balas, selalu batal sendiri. Maka itu, begitu mendengar ucapan Nuraini dengan penuh semangat ia menyambut. Bagus. Syaratmu cocok dengan seleraku. Nah, Sanjaya. Kau setuju tidak, syarat ini? Hayo bilang terus terang. Sanjaya kaget mendengar kata-kata gurunya. Syarat yang dikemukakan Nuraini terlalu berat baginya. Tapi dasar cerdik pergolakan hatinya tak nampak dari kesan wajahnya. Memang dalam hatinya ia ragu-ragu mengawini Nuraini. Pertama-tama, ia bukan gadis lagi. Kedua, dia seorang anak gadis yang tak keruan ayah bundanya. Ketiga, ia tak mau sembarangan merenggut kemewahan dan kemuliaan ayah angkatnya sendiri. Karena dia mempunyai kepentingan juga. Keempat, ayah angkatnya sangat baik terhadap ibu dan dirinya. Perilakunya bagai ayahnya sendiri. Karena itu betapa bisa dikorbankan hanya terhadap seorang gadis semacam Nuraini. Di dunia ini, banyaklah gadis semacam Nuraini. Di kemudian hari, apabila martabat ayah angkatnya diwariskan kepadanya, tinggal memilih saja. 5-6 Nuraini, bukanlah soal sulit dan tiada celanya. Dengan pertimbangan itu ia bersembah kepada gurunya dan berkata gagah. Guru, syarat Nuraini pantas kupenuhi. Dahulu aku pernah sesat. Tetapi kesesatan itu bukan untuk selama-lamanya. Berilah waktu kepadaku untuk memenuhi syarat itu. Kepala Pangeran Bumi Gede akan kupersembahkan kepada Nuraini di depan mata guru. Bagus. Kau kini sudah sadar? Aku beri restuku, kata Ki Hajar Karangpandan gembira. Ki Hajar Karangpandan tahu, muridnya sangat licin. Ia menyaksikan pula betapa buruk tabiat muridnya sampai emoh mengakui ayahnya sendiri. Teringat hal itu, ingin ia melunasi nyawanya. Tetapi betapapun juga, hubungan antara guru dan murid yang lebih dari 10 tahun meninggalkan kesan juga. Dalam kebenciannya, ia mengharapkan kesadaran muridnya. Kini ia mendengar, Sanjaya akan kembali ke jalannya yang benar. Betapa ia takkan gembira. Panembahan Tirtomoyo, sebaliknya meragukan ucapan Sanjaya. Selagi dua orang mengadu kepandaian, orang ketiga lebih mengetahui kelemahan-kelemahannya dengan jelas, demikianlah kata pepatah. Karena itu, beralasan juga keraguannya. Hanya saja, sebagai seorang pendeta ia bisa membatasi diri. Bagaimana menurut pendapatmu? Tiba-tiba Ki Hajar Karangpandan minta pertimbangannya. Memberi kesempatan kepada seseorang yang ingin kembali ke jalan benar adalah perbuatan seorang laki-laki sejati, jawabnya. Bagus. Ki Hajar Karangpandan bergembira. Kemudian kepada Sanjaya, baik-baiklah kau menjaga diri. Sekiranya kau tak sanggup, larilah kepadaku. Aku takkan tinggal diam demi kebaikanmu. Sanjaya girang mendengar keputusan gurunya. Hal itu berarti, bahwa dia diperkenankan meninggalkan benteng dengan tak kurang suatu apa. Khawatir kalau keputusan itu akan berubah, cepat ia membungkuk dan minta diri. Kemudian dengan menyambar tangan Nuraini ia keluar dari benteng. Sebenarnya, dalam hati kecil Nuraini terasa sesuatu yang kurang yakin terhadap kata-kata Sanjaya. Tapi apa itu, dia sendiri tak tahu. Ia menghibur diri bahwa di hadapan gurunya, pastilah Sanjaya. Tak berani memutar lidah. Dengan pertimbangan itu, ia membiarkan dirinya dibawa pergi Sanjaya, tanpa membantah. Ki Hajar Karangpandan puas melihat kerukunan mereka. Ia yakin, Nuraini akan dapat merubah watak Sanjaya yang buruk. Terbukti tuntutannya akan dipenuhi pemuda itu. Sekonyong-konyong terdengar jaga Saradenta meledak. Hai, Pendeta Edan. Bagaimana sekarang perkara Adipati Surengpati? Kau jangan hanya sibuk perkara perjodohan. Ki Hajar Karangpandan menoleh. Menyahut, kebahagiaan di luar ditentukan dahulu dalam rumah tangga. Apakah salahnya aku membereskan dahulu urusan muridku? Bagus. Aku pun hendak berbicara atas nama muridku, potong jaga Saradenta. Dia kabarnya luka parah.
Masakan aku akan tinggal diam. Kalau kau tak sudi mengurus, aku pun tak menghendaki bantuanmu. Selamat tinggal. Nanti dulu. Ki Hajar Karangpandan terkejut. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Kita makin lama makin menjadi tua. Otak kita mulai pikun. Maafkan hal itu. Meskipun Sang Haji bukan muridku, tetapi dia anak sahabatku. Ngomonglah terus. Aku mau pergi dan aku akan pergi, potong Jaga Saradenta. Pendekar ini beradat uring-uringan karena seorang penaik darah, ia gampang tersinggung. Hatinya yang cepat panas, gampang menyala. Tetapi sebenarnya gampang pula dipadamkan. Ki Hajar Karangpandan bukan seperti Wirapati yang pandai melayani hati seseorang. Mendengar kata-kata Jaga Saradenta yang kaku, ia merasa pula tersinggung kehormatannya. Dasar wataknya mau menang sendiri, lantas saja menyahut. Kau mau pergi-pergilah. Siapa sudi menangisi kepergianmu? Jaga Saradenta jadi kalap. Sebelum Panembahan Tirtomoyo keburu mencegah, dia sudah menghilang di balik pintu. Orang tua itu menghela napas panjang. Biarlah dia pergi, guru, kata Suropati. Di Jakarta dahulu aku dimaki-maki dan hendak membanting daku. Apa kau bilang? Bentak Ki Hajar Karangpandan. Ia tak senang terhadap muridnya ini yang usilan dan gemar mencampuri pembicaraan orang-orang tua. Dan selagi Suropati hendak menjawab, terdengarlah suatu kesiur angin dahsyat di luar. Kemudian disusul dengan suara tertawa panjang. Kebo Edan. Jangkrik Bongol. Kalian benar-benar hebat, terdengar suara nyaring. Itulah kata-kata Gagak Seta. Mereka bertiga sudah berlomba lari satu malam penuh. Setelah sampai di benteng, mestinya habislah perlombaan itu. Tetapi Gagak Seta tahu bahwa luka Sang Haji belum pulih kembali. Inilah berbahaya apabila membiarkan Kebo Bangah berada dalam benteng. Menghadapi Kebo Bangah seorang ia tak takut. Tetapi Adipati Surengpati yang tak begitu senang terhadap Sang Haji, jangan-jangan membantu Kebo Bangah dengan diam-diam. Kalau sampai terjadi begitu, celakalah dia. Karena itu begitu sampai di benteng ia berputar kembali membelok ke barat. Hayo, kita melihat Gunung Slamet dahulu, serunya panjang. Kebo Bangah dan Adipati Surengpati adalah dua pendekar sakti yang mau menganggap dirinya paling perkasa di zaman itu. Karena itu betapa sudi dianggap kalah. Maka mereka berdua berlomba-lomba lagi menjajari Gagak Seta lari ke barat. Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru ternganga-nganga menyaksikan adu lari itu. Kalau ketiga orang itu berdiri ternganga-nganga, kesan hati Suropati tak usah dibicarakan. Pemuda itu tertegun seperti tak mempercayai penglihatannya sendiri. Hajar, kau tahu siapa mereka? Ujar Ki Tunjung Biru. Siapa? Mereka Kebo Bangah dan Adipati Surengpati. Yang berbicara tadi, mestinya Gagak Seta. Kalau Kiai Kesan Kesambi tak mungkin berlomba lari begitu edan-edanan. Bagaimana kau tahu, mereka Kebo Bangah, Adipati Surengpati dan... Siapa lagi yang dijuluki Kebo Edan dan Jangkrik Bongol dalam dunia ini, selain Kebo Bangah dan Adipati Surengpati? Ki Tunjung Biru memotong. Kau hendak mencari Adipati Surengpati. Kalau kau sanggup, kejarlah dia. Titisari senang mendengar ucapan Ki Tunjung Biru. Dengan mencibirkan bibir, gadis itu berkata merendahkan. Kau boleh bertapa 10 tahun lagi, masakan kau mampu mengejar ayah? Boleh coba. Meskipun benar ucapan Titisari, tapi Sang Haji tahu bahwa gadis itu terlalu jengkel terhadap pendeta edan-edanan itu. Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Ki Tanjung Biru dan Suropati kemudian duduk di atas kursi beristirahat. Mereka bermaksud menunggu kedatangan Sanjaya kembali yang sanggup memenuhi syarat Nuraini akan membawa kepala Pangeran Bumi Gede sebagai mas kawin. Kira-kira lewat tengah hari, masuklah dua orang berturut-turut. Mereka ternyata Bagus Kempong dan Suryaningrat. Seperti diketahui mereka berdualah yang mewartakan tentang Wirapati kepada Ki Hajar Karangpandan. Kemudian mereka turun gunung bersama-sama untuk mencoba mencari penganiaya Wirapati berbareng berusaha mencari obat pemunah racun. Titisari belum pernah melihat Suryaningrat, Guru Gusti Ayu Retnaningsih dan Fatimah. Lantas saja ia mengintip dari sela dinding. Mereka tidak banyak berbicara. Setelah saling bersabar, keduanya duduk mengempaskan diri di atas kursi. Nampak benar, betapa wajahnya bermuram durja.
Gurunya Kiai Kasan Kesambi berkata, bahwa Wirapati bisa ditolong apabila mereka berhasil menemukan obat pemunah racunnya dalam waktu 3 bulan. Apabila tidak, nyawa Wirapati tidak akan tertolong lagi. Selama mereka berputar-putar dari tempat ke tempat, mereka sudah menghabiskan waktu hampir 2 bulan. Karena itu hatinya bergelisah bukan main. Sedangkan tandanya akan berhasil masih tetap nihil. Apakah kalian tadi bertemu dengan Kebo Bangah, Adipati Surengpati dan Gagak Seta? Tanya Ki Hajar Karangpandan. Bagus Kempong dan Suryaningrat menggelengkan kepala. Panembahan Tirtomoyo merenunginya. Kemudian berkata penuh pengertian, kalian sangat letih. Beristirahatlah. Bagus Kempong dan Suryaningrat lantas saja duduk bersimpuh. Mereka bersemadi untuk menghilangkan keletihannya. Dan dalam benteng sunyi senyap, meskipun pada siang hari. Diam-diam, Sang Haji mulai berlatih lagi. Dia kini sudah hampir memasuki hari keempat. Wajah Titisari nampak kuyu dan pucat. Ia jadi bingung melihat keadaan kekasihnya yang tak khawatir, ramalan Gagak Seta akan terjadi. Yakni, lambat laun tenaga jasmaninya akan terhisap oleh himpunan tenaga menjadi satu yang bergejolak dalam dirinya. Titisari. Sudahlah. Biarlah aku cacat, katanya berbisik. Gadis itu berpaling terkejut bercampur heran, sebentar saja tahulah dia. Apa sebab Sang Haji berkata demikian? Cepat ia merekam Sang Haji dan berkata meyakinkan. Kalau kau mati, masakan aku mau hidup? Kalau kau cacat, aku pun akan menebas kedua lenganku. Sang Haji kenal watak dan adat Titisari. Sekali berkata demikian, gadis itu dapat membuktikan. Memperoleh pertimbangan demikian, ia menguatkan diri. Terus saja ia tenggelam dalam semadinya. Tahu-tahu hari sudah malam. Sekarang tibalah waktu beristirahat. Titisari menyajikan beberapa potong mangga dan sisa daging ayam. Dengan berdiam diri mereka menggerumuti sepotong demi sepotong. Meskipun hidangan demikian tak sanggup mengenyangkan perut, tetapi lumayan juga untuk menambah tenaga. Waktu mereka melemparkan pandangan ke bawah, Ki Hajar Karangpandan dan kawan-kawannya masih saja berdiam diri. Wajahnya nampak gelisah, karena Sanjaya belum juga menampakkan batang hidungnya. Akhirnya terdengar dengusan Panembahan Tirtomoyo. Apakah bocah itu mempermainkan kita lagi? Ki Tunjung Biru menghela napas, tetapi ia tak berkata sepatah pun. Mencari Pangeran Bumi Gede. Bukanlah segampang mencari ayam, Ki Hajar Karangpandan membela. Semenjak kapan kau berubah begini sabar? Panembahan Tirtomoyo heran. Namun terang sekali, bahwa nada suaranya agak mengejek. Ki Hajar Karangpandan melototkan matanya. Mau ia berbicara, tapi batal sendiri. Agaknya ia segan juga terhadap kakak seperguruannya. Mereka berdiam lagi untuk beberapa saat lamanya. Sekonyong-konyong terdengar suara langkah tergesa-gesa dengan napas memburu. Dan nampaklah Jaga Saradenta datang kembali memasuki benteng. Hajar, muridmu memang hebat, katanya terengah-engah. Benar-benar dia datang membawa kepala Pangeran Bumi Gede. Aku datang kemari untuk ikut menyaksikan. Sebentar kalau aku bertempur, janganlah kalian turut campur. Kau bilang apa? Ki Hajar Karangpandan bingung. Jaga Saradenta tertawa perlahan. Ia meludah ke tanah, kemudian menjawab, sebentar kalian akan melihat sendiri. Apa perlu minta keteranganku segala? Mereka yang mendengar ujar Jaga Saradenta jadi sibuk menebak-nebak. Terhadap Sanjaya, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru tidak begitu yakin. Ki Hajar Karangpandan pun sebenarnya demikian. Hanya saja, sebagai guru ia mengharapkan muridnya menjadi seorang kesatria yang lurus hati. Karuan saja begitu mendengar ucapan Jaga Saradenta ia jadi perasa. Sedangkan Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru sudah dapat menebak 8 bagian. Kau bilang, sebentar akan bertempur. Kau hendak bertempur dengan siapa? Ki Hajar Karangpandan minta keterangan. Muridmu memang hebat. Jaga Saradenta mengejek. Sebentar lagi dia bakal dengan Pringga Sakti. Kemana kepala Pangeran Bumi Gede disembunyikan, hanya iblis yang tahu. Bagaimana kau tahu? Aku sudah bertempur melawan jahanam itu. Dan kau lari ngacir. Bukannya aku lari. Aku sengaja hendak bertempur di depan hidungmu. Kalau iblis itu sampai bisa memampuskan aku, bukankah hatimu jadi puas? Jaga Saradenta menyahut cepat.
Hatinya panas seperti terbakar. Waktu itu Sangaji sudah memperoleh kesegarannya kembali, setelah mengisi perut. Kesehatannya sudah pulih kembali. Luka dalamnya sudah sembuh. Tinggal beristirahat 1 malam itu saja. Ternyata dia hanya membutuhkan waktu 5 hari. Hanya saja, dia harus menolong memulihkan tenaga Titisari yang tersedot. Kalau tiada halangan, dalam waktu 2 hari saja pulihlah seperti sedia kala. Dengan demikian, benarlah perhitungan Gagak Seta, bahwa mereka berdua harus menyekap diri selama 7 hari 7 malam. Pembicaraan antara Jaga Saradenta dan Ki Hajar Karangpandan didengarnya belaka. Ia kenal tenaga sakti Pringgasakti. Kalau sampai bertempur seorang melawan seorang, Jaga Saradenta bukan tandingnya. Sebaliknya ia kenal pula watak gurunya yang keras kepala dan mau menang sendiri. Itulah sebabnya ia jadi gelisah. Tak terasa ia menoleh kepada Titisari. Gadis itu tiba-tiba menggigil. Dengan lunglai ia jatuh di atas pangkuannya. Tahulah dia, bahwa Titisari sudah kehabisan tenaga benar-benar. Inilah saat-saat yang dikhawatirkan Gagak Seta. Seseorang yang kehilangan tenaga jasmaninya demikian banyak akan berada dalam jurang maut. Nyawanya seumpama pelita yang nyaris kehabisan minyak. Titisari, kau jangan khawatir. Aku berada di sampingmu, bisik Sangaji gugup. Kau mau apa? Titisari menyahut lemah. Tenagaku sudah pulih kembali. Rasanya aku mampu menolongmu. Sepercik sinar menyala dalam mata Titisari. Hatinya girang bukan kepalang mendengar berita itu. Dengan demikian tak sia-sialah pengorbanannya. Hanya saja ia masih sangsi. Waktu itu dia berpikir, Pringgasakti akan datang kemari. Betapa Jaga Saradenta mau mengerti. Kalau sampai bertempur meskipun Jaga Saradenta memiliki jiwa rangkap 5 masakan mampu menandingi. Dan ia sadar akan arti peristiwa ini. Sangaji mungkin bisa mengendalikan diri, karena harus menolong memulihkan tenaganya. Tetapi hatinya pasti bergolak hebat. Apalagi kalau sampai gurunya mati di depan hidungnya. Inilah hebat. Pergolakan hatinya akan menggerakkan tenaga jasmaninya. Kalau sampai terbendung, bukankah akan merusak kesehatannya kembali yang belum begitu segar bugar? Memikir demikian ia jadi gelisah. Lantas saja ia berkata, Aji, biarlah aku begini. Tak usahlah kau memikirkan aku. Hai, kau bilang apa? Sangaji terkejut. Dan rasa kehormatannya tersinggung sekaligus. Kalau kau sampai tak tertolong, bukankah engkau akan mati untukmu adalah bahagia. Kau percaya tidak, potong Titisari. Kau jangan berkata yang bukan-bukan. Titisari tersenyum. Sejenak kemudian berkata, baiklah. Tapi kau harus berjanji dan bersumpah. Kau menghendaki apa? Bilanglah. Meskipun aku kau suruh memasuki lautan api, akan kulakukan demi. Tak usah berbuat demikian, potong Titisari lagi. Kau hanya kusuruh bersumpah, jangan memedulikan segala. Pendek kata apapun yang bakal terjadi kau tak boleh bergerak dan tak boleh memedulikan. Sekali kurasa getaran jalan darahmu, aku akan menarik tanganku. Mendengar ujar Titisari, tubuh Sangaji menggigil. Ia tahu apa artinya, kalau tangan Titisari sampai terlepas dari genggamannya. Hal itu berarti, bahwa nyawa Titisari akan terenggut sekaligus. Secara tak langsung, dialah yang merenggut nyawanya. Tak disadari sendiri ia meruntuhkan pandang ke bawah sana. Ia melihat betapa gurunya masih saja berdiri uring-uringan. Waktu Panembahan Tirtomoyo mencoba meredakan pergolakan hatinya dengan memperkenalkannya kepada Bagus Kempong dan Suryaningrat sebagai saudara seperguruan Wirapati, ia hanya mengangguk. Berkata meledak, aku sudah menjenguk rekan Wirapati. Aku bertemu pula dengan gurumu. Sebentar lagi aku akan bertempur melawan iblis Pringgasakti. Meskipun dahulu, gurumu pernah bertempur pula dengan iblis itu, tapi kali ini tiada sangkut pautnya. Berdirilah kalian di pinggir gelanggang. Ini adalah urusan balas dendam. Hanya saja kalau tubuhku hancur lebur di sini dan kalian bisa bertemu dengan muridku, sampaikan pesanku ini, bahwasanya aku merasa bangga dan berbesar hati terhadapnya. Aku jauh lebih beruntung daripada Ki Hajar Karangpandan yang mempunyai murid seorang pangeran. Perkataan itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, terbersit dari hatinya yang suci bersih, karena terdorong oleh rasa rindu kepada muridnya.
Yang kedua, menikam Ki Hajar Karangpandan dengan tak langsung. Baik Sang Aji maupun Ki Hajar Karangpandan tergetar hatinya mendengar ucapan Jaga Saradenta. Hanya saja, kesannya berlainan. Hatinya Sang Aji jadi terharu. Sebaliknya Ki Hajar Karangpandan benar-benar tertikam ulu hatinya. Dasar wataknya angin-anginan dan berwatak satria, terus saja ia melompat menghampiri Jaga Saradenta sambil berkata, "Kita pernah bertempur melawan iblis itu. Masakan kali ini aku akan menjadi penonton belaka? Aku tahu kau tak sudi memperoleh bantuanku. Tapi aku pun tak sudi membantumu nanti. Kalau aku bertempur, aku mempunyai alasanku sendiri. Aku takut bakal ditertawakan orang? Tidak. Tapi karena iblis itu merenggut anak sahabatku. Dia memungut seorang murid tanpa memberitahukanku. Bukankah hal itu berarti tak memandang mata padaku?" Dalam pada itu hati Sang Aji jadi gelisah. Selama Jaga Saradenta menurunkan ilmu-ilmu kepandaiannya, tak pernah orang tua itu memperhatikan sikap manis kepadanya. Mendadak saja kali ini bersikap luar biasa terhadapnya. Ternyata guru yang sok uring-uringan itu, begitu besar rasa cinta kasihnya kepadanya. Hati siapa takkan terharu. "Temuilah dia. Jangan pedulikan aku," bisik Titisari. Pemuda itu terkejut. Gugup ia berkata, "Aku tak bisa meninggalkan engkau. Kau mau berjanji tidak dengan syarat-syarat yang kukemukakan tadi?" Sang Aji menghela napas. Sejenak kemudian memutuskan, "Nyawaku berada dalam genggamanmu. Coba sekiranya kau tak sudi berkorban, bukankah aku sudah mati?" Titisari tertawa kecil. Menyahut pedih, "Kau benar-benar tolol. Siapa kesudian berdagang untung rugi denganmu? Aku bekerja bukan untuk siapa saja. Aku bekerja untukku semata. Karena aku cinta padamu, aku bekerja. Inilah pengucapan hatiku. Betapa mungkin aku menggenggam nyawamu?" Bukan main terharunya pemuda itu. Dasar ia tak pandai berbicara, mulutnya terasa kian mengunci rapat. Dengan menundukkan kepala ia berkata penuh perasaan, "Baiklah, aku pun akan bekerja pula untuk kepentinganku sendiri." Setelah berkata demikian, terus saja ia merobek lengan bajunya. Kedua telinganya kemudian disumpal rapat-rapat. Titisari tak menyanggahnya. Ia bahkan tersenyum manis. Katanya perlahan penuh perasaan, "Kesehatanmu telah pulih. Meskipun belum seperti sedia kala, tetapi tenaga jasmanimu melebihi raksasa." "Kau berkata apa?" Sang Aji mendekatkan telinganya. Barulah Titisari sadar bahwa telinga kekasihnya telah tersumpal. Maka ia tersenyum sambil memanggut. Katanya, "Sekarang kita mulai." Meskipun tiada terang, tapi Sang Aji menduga ucapannya. Lantas saja ia bekerja. Hasilnya sungguh mengherankan. Suatu tenaga luar biasa bergolak hebat dalam dirinya tiada hentinya. Tangannya sampai berguncang-guncang. Karena itu, ia mengkhawatirkan keadaan Titisari. Tapi tatkala hendak minta keterangannya, wajah Titisari nampak tenang-tenang saja. Dengan demikian, rasa khawatirnya tiada beralasan lagi. Keesokan harinya semuanya telah kembali seperti sedia kala. Sang Aji telah memperoleh tenaganya kembali. Titisari pun demikian. Lukanya sembuh dengan ajaib. Bahkan berkat tenaga murni Sang Aji, tenaga jasmaninya bertambah 2 kali lipat. Jika dibandingkan dengan tenaga jasmani Sang Dewa Resi, tidak usah kalah. Terus saja teringatlah dia kepada guratan keris Kiai Tunggul Manik. Segera ia menekuni dan memahami. Dasar otaknya encer, sebentar saja semua guratan keris Kiai Tunggul Manik sudah berpindah ke dalam benaknya. Dan sewaktu Sang Aji lagi sibuk mempelajari rahasia guratan keris Kiai Tunggul Manik, dia sudah memindahkan coret-coret bende Mataram ke dalam ingatannya. Otak Sang Aji tidaklah seencer ingatan Titisari. Meskipun demikian, dia bukanlah seorang pemuda yang tolol. Apabila tolol, tidaklah mungkin ia sanggup menerima ajaran Wirapati, Jaga Saradenta, Ki Tunjung Biru, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi. Kira-kira menjelang tengah hari, mendadak saja terjadilah suatu perubahan hebat pada wajahnya. Titisari terkejut bukan main. Gugup ia bertanya, "Aji, kau kenapa?" Waktu itu, Sang Aji tidak lagi menyumpali telinganya seperti semalam, sehingga dengan demikian ia mendengar pertanyaan Titisari yang berkesan gugup. Cepat ia menjawab, dengan kepala berteka-teki. "Kenapa? Mukamu berubah menjadi merah. Kau baik-baik saja bukan?"
Aku merasa sehat. Hanya sedikit terguncang. Titisari heran. Tadi ia telah memahami semua guratan keris Kiai Tunggul Manik. Ia tak merasakan suatu perubahan dalam dirinya. Sebaliknya apa sebab Sang Aji tidak demikian? Dalam hal ini sesungguhnya ada bedanya. Titisari hanya menghafal dengan otak. Sedangkan Sang Aji yang berotak bebal, lebih menggunakan perasaannya. Karena menggunakan rasa, darahnya jadi bergolak. Timbunan tenaga yang tersimpan dalam tubuhnya berputar-putar dan melanda tiada henti bagaikan gunung berguguran. Aji, kemarin tubuhmu terguncang pula sewaktu menekuni ukir-ukiran keris, kata Titisari sambil mengerenyitkan kening. Cobalah tekuni lagi. Kukira, ukiran keris ini adalah suatu rahasia ilmu kepandaian yang tinggi luar biasa. Aku yakin, mungkin pula merupakan sumber utama dari semua ilmu serba sakti dalam dunia ini. Sang Aji tertawa. Sewaktu hendak membuka mulut, Titisari berkata lagi, kenapa tertawa? Bukankah engkau berkata, bahwa barang siapa memiliki keris ini akan menjadi orang luar biasa? Otaknya lantas jadi cerdas. Gerak-geriknya gesit dan tak terkalahkan. Apalagi kalau bukan ilmu sakti. Apakah engkau percaya, keris ini memiliki tenaga ajaib? Sekiranya begitu, tidaklah nanti gurumu kena aniaya orang. Diingatkan kepada gurunya, hati Sang Aji tergetar. Tak terasa ia membuang muka ke bawah. Untuk herannya, ia tak melihat seorang pun dalam benteng. Hai! Kemana mereka? Ia berseru heran. Titisari melemparkan pandang ke bawah. Sebentar ia tercengang pula. Kemudian berkata tegas, itulah kebetulan. Mereka adalah orang-orang dewasa. Pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Pastilah mereka bisa menempatkan diri dalam setiap persoalan. Kalau kau mau mendengarkan perkataanku, cobalah tekuni guratan keris itu, mumpung kita mempunyai waktu. Sang Aji berbimbang-bimbang. Tapi pandang mata Titisari luar biasa tajam. Seperti tersihir, ia menundukkan kepala dan mulai menekuni ukir-ukiran keris Kiai Tunggul Manik. Seperti tatkala mengikuti nada sisi Gagak Seta dan Kebo Bangah ia mulai berlatih. Dan hasilnya sungguh mengherankan. Dalam sekejap saja, ia sudah memahami. Demikianlah, ia terus maju segurat demi segurat. Dalam tubuhnya lantas saja terjadi suatu pergolakan hebat. Mula-mula panas, kemudian dingin dan akhirnya berat. Warna wajahnya berubah pula. Dari putih menjadi pengap. Kemudian berubah menjadi hitam, kuning, ungu dan hijau. Akhirnya berubah-ubah sampai 12 warna. Meskipun Titisari dapat menebak 8 bagian terjadinya peristiwa itu, namun hatinya takut juga. Setelah melihat semangat kekasihnya tetap perkasa dan bertenaga penuh sinar matanya tajam, ia percaya tiada halangannya, ia segera mengeluarkan sapu tangan hendak mengusap keringat Sang Aji yang membasahi leher dan jidatnya. Tetapi baru saja sapu tangannya menyentuh keningnya, mendadak saja tangannya tergetar seperti kena aliran listrik, ia mencoba lagi dan tangannya terpental balik sampai tubuhnya terhuyung-huyung hampir jatuh tersungkur. Melihat Titisari mundur terhuyung, Sang Aji jadi heran bercampur bingung. Ia tak tahu mengapa terjadi demikian. Dengan agak gemetar ia mengusap keringatnya sendiri sambil mencoba menebak-nebak. Sesungguhnya, guratan yang terukir pada keris Kiai Tunggul Manik adalah semacam ilmu sakti yang berpokok pada pengungkapan tenaga jasmani seseorang. Seperti diketahui, setiap orang memiliki tenaga tersembunyi yang sangat besar. Soalnya tidaklah setiap orang mengeluarkan. Misalnya, seseorang yang tiada bertenaga, tiba-tiba bisa meloncati dinding pagar setinggi 2 meter sewaktu menghadapi bahaya yang mengejutkan. Seseorang yang lumpuh bertahun-tahun tiba-tiba sembuh tatkala melihat sesuatu hal yang mengharukan dan mengguncangkan perbendaharaan hatinya. Apa yang menyebabkan demikian? Begini, manusia ini sesungguhnya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, badan kasar, wadah. Kedua, badan jasmani. Ketiga, badan rohani. Dan yang keempat, roh suci. Masing-masing memiliki anasir badan yang berbeda. Badan dari badan kasar adalah sarwa tumbuh-tumbuhan, sarinya tetanaman yang berasal dari bumi. Kegiatannya disebut pancadria. Bahkan badan jasmani dari anasir air, bumi dan api. Kegiatannya, baca, sifatnya, disebut budi pekerti. Inilah yang membuat manusia mempunyai ser, cipta, rasa, karsa dan budi.
Bahan badan rohani lain pula. Berasal dari sari-sarinya rasa. Kegiatannya disebut angan-angan. Kemudian yang tertinggi ialah roh suci. Artinya, rasa belum tersentuh, murni. Karena bahan asalnya berbeda, maka kegiatannya, sifatnya kodratnya, berbeda-beda pula. Inilah yang menyebabkan senantiasa timbul suatu pertentangan seru dalam tiap dada manusia. Sebaliknya apabila angan, budi, pekerti dan pancadria suatu kali bisa bersatu, manunggal, sias kata, kekuatannya luar biasa. Seorang pujangga mengumpamakan bagaikan gugurnya gunung. Tentu saja besar kecilnya tenaga itu, tergantung pada tinggi rendahnya tenaga timbunan seseorang. Hal itu sudah lama diketahui orang. Soalnya, sampai kini masih merupakan teka-teki besar untuk mempersatukan ketiga unsur tenaga kodrat manusia. Apabila benar-benar bisa menjadi satu, maka manusia itu sudah berhak menyebut diri mencapai Trimurti. Bersambung ke bab 105. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.